Salam Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sensimus Servus. Saya berasal dari Flores, tepatnya di Maumere. Di dalam perjalanan hidup saya, kami orang timur itu pakai guna-guna Bapak Ibu biasa. Kita tidak minta pun orang tua kasih, katanya biar selamat. Hai. Itu sekian lama saya pakai dan itu merupakan satu kebanggaan diri saya. Jadi saya dari Flores merantau ke Bangka dari tahun 77, dari waktu itu baru masih belasan, kira-kira 19 tahunan usia saya. Di sana ya kita kerjalah terus. Di dalam perjalanan itu hidup saya, kita itu diberikan ada mantra-mantra. Kalau misalnya saya mau sama Nona terus Nona tidak mau sama saya pakai pelet Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan saya. Tapi itu hidup lama Bapak Ibu, hidup baru sekarang. Kalau saya tidak bertobat mungkin saya tidak dapat ketemu Bapak Ibu di tempat ini. Saya waktu masih kecil di kampung saya punya cita-cita kalau boleh aku nikah sama orang Chinese. Tapi apalah daya saya udah hitam terus kurus, keriting, miskin pula. Satu paket, apa itu dapat? Ya Bapak Ibu. Ceritanya begini, saya ke Bangka itu, saya kerja dan suatu hari saya punya om, dia nikah sama orang Chinese juga. Terus pada suatu saat dia tunjukkan, ini loh adik-adik saya. Dia tunjukkan amoy semua. Terus saya bilang, tante kalau boleh saya mau yang ini. Nah, rupanya dia punya adik itu tinggal di Jakarta. Terus datanglah dia ke Bangka. Terus tante itu bilang, itu ada satu orang mau sama kamu. Terus dia bilang, enak aja, memang saya dari Jakarta ke sini mau cari laki. Nggak tahu diri itu orang. Tapi tidak tahu dia ngomong sama siapa. Jadi itu biasalah anak-anak muda kalau lihat nona-nona atau amoy apalagi, mereka datang rame-rame. Terus saya jauh dari mereka. Saya pikir satu nona terus masa kita harus rame-rame sama teman lagi dekatnya satu, kan saya nggak enak. Tapi rupanya saya punya mantra tadi. Jadi nona itu duduk, saya sudah baca-baca terus saya lewat. Di saat itu dia kena pelet saya. Lucu juga. Tapi waktu itu saya bangga karena saya pakai ilmu yang mantra, jadi senang. Tapi setelah bertobat baru tahu itu tidak baik. Nah, setelah saya sudah menurut dia sharing, dia bilang, tiba-tiba kok saya lihat kamu kok saya kasihan sekali. Itu sekarang udah jadi istri saya. Dia bilang, tiba-tiba kok saya lihat kamu kok kasihan. Sekarang baru saya bongkar, kalau waktu dulu saya kira saya tidak boleh. Itu kita bisa ribut besar itu. Setelah saya udah punya cucu 5 Bapak Ibu. Anak saya 4. Hasil dari pelet. Terus setelah saya bilang mau sama dia bilang saya mau pulang ke Jakarta dulu kasih tahu mama saya. Padahal sebelum dia ke Bangka itu dia punya AI. Dia bilang, kamu ke Bangka jangan sampai kamu salaman sama orang Flores. Kamu hati-hati. Udah was-was itu. Jadi ternyata dia ke Bangka dan terjadilah saya ketemu dia. Saat saya bilang saya mau sama dia, saya juga bilang kamu perlu tahu saya dari Flores kemari hanya bawa baju celana ganti. Kamu udah tahu saya orang susah, saya bilang. Waktu itu saya kebetulan, kalau ada yang orang Bangka pasti tahu. Waktu itu saya kerja di PT Kobatin. PT Kobatin itu timah. Jadi Indonesia kerjasama dengan Australia. Jadi ya puji Tuhan lah mas, kalau buat makan kami bisa lewat lah sama waktu itu. Terus dia bilang begini, saya bilang gini, kamu siap gak kalau kamu nikah sama saya? Suatu saat nanti kalau saya dipecat bagaimana? Terus dia bilang begini, kan orang hidup bukan harus kerja di situ, kan kerja di mana-mana juga bisa hidup, boleh. Terus dia pulang ke Jakarta itu dia kasih tahu mamanya, dia bilang, mama saya sudah dilamar. Terus mamanya tanya, sama siapa? Terus dia bilang, sama
Aduh, dia bilang, kau hati-hati. Tapi dia bilang begini, nggak jadi juga, nggak apa-apa. Dia bilang, itu dia bohong itu. Kalau kamu jadi sama dia, kau bisa gila katanya, kata mama dia. Pokoknya kau harus. Suaranya kurang keras. Nggak kedengeran. Oh, haleluya. Padahal menurut saya sudah besar. Kurang. Baik. Terus setelah mama mertua saya bilang begitu, dia balik ke Jakarta, balik ke Bangka itu, kakak iparnya dibilang, kalau kau kembali ke Bangka, kau harus lewatin dulu mayat saya, karena mereka nggak setuju. Ya udah miskin, jelek, hitam, bagaimana anak orang bisa hidup kan? Itu benar juga secara logikanya. Tapi namanya juga dia udah mau sama saya, jadi dia bohong. Dia bilang gini, kira-kira 3 hari lagi dia mau ke Bangka. Sebelum 3 hari dia sudah sampai di Bangka, dan saya kaget tahu-tahu sudah di depan saya. Dibilang bayarin itu, saya charter mobil dan saya bayarin. Akhirnya kami waktu itu istri saya Pentakosta, saya Katolik. Biasa orang Flores itu belum lahir udah Katolik, tapi nggak tahu apa-apa. Taunya itu cimat, mantra itu. Sekali kita melihat itu cerita ini tentang itu semua. Kita ketawain dia bisa sangat kita itu di kampung kita itu. Kamu punya motor baru, mobil baru, kau ngomong dikit dia sangat itu. Padahal Katolik, Bapak Ibu kau bayangkan aja. Dan saya bersyukur sekali itu. Setelah kami menikah, istri saya hamil 7 bulan, terus dibilang saya mau ke Jakarta. Saya bingung juga, saya kan kerjanya di Bangka. Dibilang tidak apa-apa kak, kamu kerja di sini biar saya ke Jakarta sendiri. Saya pikir saya tidak mau kalau saya harus tinggalkan anak istri kan. Saya minta sama perusahaan saya pindah juga, tapi saya bilang sama dia, saya tidak punya kepintaran, kalau ke Jakarta saya kerja apa ya? Dia bilang nggak apa-apa, kalau kamu belum kerja, saya kerja, nanti kita bisa makan, kita bisa lewat. Datanglah kami berdua ke Jakarta. Waktu itu saya habis dicecal sama kakak ipar saya. Saya dianggap kayak peliharaan, dianggap kayak tunggul, saya diam aja. Yang nama juga nganggur gimana, tinggal sama mertua. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ada teman gereja ajak saya kerja waktu itu lumayan, dari Kemanggisan ke Pulau Gadung, kawasan industrian. Yang penting saya kerja bisa beli susu anak. Dan akhirnya lahirlah anak kita pertama. Waktu itu orang Katolik, Bapak Ibu tahu, doanya tidak jauh dari Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. 3 itu pegangan saya, karena yang lain gak ngerti Bapak Ibu. Lahirlah anak. Kami punya, pertama itu tekanan ekonomi. Tapi herannya saya, biar dia ngomong apapun, mereka ngomong apapun, saya nggak balas. Saya hanya diam dan diam. Waktu itu saya mulai dapat kerjaan di Bina Nusantara sebagai security. Lumayan tampang ada kan. Bapak Ibu mungkin kenal Benyamin Ratu. Jadi waktu itu dibilang, Sensimus kamu ikut seminar hidup dalam roh. Saya bilang, Pak Ben, yang ikut begitu orang-orang pintar, bukan kayak saya bukan orang pintar. Enggak, orang cerita agama, kau datang aja. Saya udah beli tiket, asal kau datang udah ikut aja. Saya datanglah. Ya Tuhan, itu orang cerita tentang saya. Saya olah-olah. Pertama kan cinta kasih Allah, pendahuluannya. Terus bagaimana Allah mengasihi kita. Terus hidup saya itu kan penuh dengan mantra. Saya bisa obatin orang. Bapak Ibu dulu bangga. Orang datang, saya bilang, nama kamu siapa? Tulis. Oh kamu itu begini. Waktu itu lumayan. Orang bisa kasih kue, bisa kasih apa aja. Waktu itu bangga. Pada suatu hari ada seorang amoy datang ke rumah, masih dukun, belum bertobat. Mohon maaf, dia sudah ada hubungan suami istri, tapi ditinggal pergi sama suami itu. Terus saya bilang begini, saya bilang, Ci, selama saya pakai ini tidak pernah gagal,
kau pakai ya. Saya batasin 1 minggu, kalau tidak dia tidak pulang ke kamu, berarti saya bohong. Kau datang ketukin saya. Sampai hari ini si itu nggak pulang. Tapi saya tidak pernah minta uang. Teman saya bawa orang itu. Dia bilang, kau tidak minta, saya minta duit. Saya kan udah bawa capek-capek dari Pondok Labu kemari kan lumayan. Saya bisik sama dia, kamu mau minta berapa? Ya 150 lumayan dia bilang. Saya bisik sama Anji itu, saya bilang 150 kau bayar syaratnya, padahal itu bohong doang. Ambil duit kasih dia, senang sekali dia dapat. Dan masih banyak. Ada lagi teman, dia ada guru, dia mau sama guru itu, tapi guru itu ludahi dia, hina-hina. Itu teman datang ke rumah sampai nginap, besok dia nginap, dia minta saya tidak kasih. Saya takut nanti dia kecewain orang itu. Tapi karena udah mau 3 hari, udah saya kasih. Tapi ingat ya, kau harus tanggung jawab kalau kau sudah lakukan sesuatu. Karena dia hanya merusak, kasarnya merusak. Itu orang juga, teman saya juga umurnya nggak panjang. Itu perempuan sempat dihamili, terus dia tinggal. Padahal sudah saya kasih tahu, jangan kau main-main. Kalau kau lakukan itu tanggung jawab. Jadi hal begitu Bapak Ibu, kita ini sudah di dalam Tuhan tapi selalu ada. Bahkan kita yang sudah di dalam Tuhan ini, iblis itu selalu mengganggu dan menggoda. Musuh kita itu bukan orang-orang jauh. Iblis ingin kita pecah belah Bapak Ibu. Saya kebetulan Tuhan izin di pelayanan saya di pelepasan kuasa gelap setelah bertobat. Jadi orang yang kena santet, orang yang bertahun-tahun nikah nggak punya anak, kita doakan Tuhan kasih, tapi bukan karena saya, Tuhan kasih. Nah itu pelayanan saya. Kadang-kadang saya sedih dan haru, saya ini siapa Bapak Ibu? Saya bukan orang pintar. Saya bukan dasarnya saya punya teologi apa, enggak punya. Tapi karena kebaikan Tuhan saya dipakai. Dan saya yakin Bapak Ibu di tempat ini juga, kalau Bapak Ibu mau buka hati, Tuhan pakai dengan talenta apa yang kita miliki. Dia tidak pilih kasih Bapak Ibu. Saya model begini aja Tuhan pakai, apalagi Bapak Ibu di sini orang ganteng dan orang cantik, saya yakin Tuhan pakai itu. Bapak Ibu di dalam melayani kuasa gelap, saya pernah melayani di Jogja Bapak Ibu. 3 malam berturut-turut saya didatangin serangan balik Bapak Ibu. Itu ular gede dari langit masuk ke rumah mau coplok kita Bapak Ibu. Selama saya pelayanan yang agak berat itu di Jawa, di Jogja itu kencang kali, sama di Cirebon itu. Tapi kita punya Yesus lebih hebat Bapak Ibu, yang usah takut itu. Ya. Jadi kalau melayani terus orang udah mulai bilang, itu hebat, saya bilang enggak. Hanya Yesus yang hebat Bapak Ibu. Setelah saya ikut seminar tadi saya sambung ya. Itu ada seminar hidup dalam roh, itu mulai ada 3 hari itu ada pencurahan roh. Jadi mulai hamba Tuhan itu doakan kami satu persatu. Terus ada yang nangis-nangis, ada yang berontak-berontak, macam-macam lah saat itu. Nah saya itu dapatnya, tahu nggak Bapak Ibu, saya hanya nangis dan tidak malu-malu. Ini keluar semua, itu berjam, mungkin 1 jam. Soalnya dari dalam itu maunya nangis, bukan kita mau, nggak bisa. Nah yang lain dapat bahasa roh. Saya dapat bahasa roh itu di rumah. Setelah saya ikut itu, lagu-lagunya Obi Mesak sudah saya tinggalkan, lagu Rinto Arahabu sudah saya tinggalkan, Pancer sudah saya tinggal, lagunya lagu rohani Bapak Ibu. Ya Tuhan bentuk, Tuhan bentuk, Tuhan bentuk. Tadinya muka ini tidak marah sudah jelek, sekarang Tuhan berikan kesabaran. Biasa, mohon maaf saya nggak nyinggung ibu-ibu. Istriku itu kalau aku ngomong sekata, dia udah 10. Kalau saya ngomong 10, dia udah 100. Oh iya. Terus anak saya itu datang gini, Pak, sabar Pak ya. Saya punya anak 4. Terus Bapak Ibu tahu ekonomi lemah. Sampai itu keluarga dari istri bilang, lu kasih orang kek. Udah tahu miskin, anaknya banyak lagi. Puji nama Tuhan.
Semua karena kemuliaan Tuhan, anak saya semuanya kuliah dan sarjana Bapak Ibu. Saya hanya gaji upah minimum. Sampai saya pensiun gaji saya 2.750.000. Kalau ngomong begini merinding Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan buat. Kalau agak ngomong sedikit sombong itu, Tuhan itu tidak pernah habis akalnya mau memberkati kita Bapak Ibu. Teman-teman saya security itu dia bingung. Kantong Bapak sama kantong bukan sama. Kok Bapak bisa, anaknya bisa kuliah? Iya. Cara Tuhan buat sampai hari ini saya belum pernah minta ke orang, sekalipun saudara. Kalau kurang saya pinjam. Ada kesulitan saya sama anak istri, terutama istri kami perlu berdoa pada Tuhan. Apa yang Tuhan buat Bapak Ibu? Habis berdoa, telepon kering. Pak Sensimus, ada kesulitan apa? Dia minta nomor rekening. Saya bilang, saya nggak punya Bu. Pasti anak istri punya. Karena saya begini, sampai saya pensiun saya nggak pernah gaji saya pegang, saya langsung kasih ke istri. Jadi jarang sekali kami ribut tentang uang. Habis dia pegang kan. Soalnya kadang-kadang kita suami itu bohongin istri, kasih sebagian kita simpan. Itu godaannya kencang Bapak Ibu. Akhirnya kita nggak jujur. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Iya. Jadi saya dari dulu itu saya nggak mau gaji saya langsung ke nomor rekening istri. Jadi kalau orang mau bantu saya langsung ke rekening istri. Saya coba-coba mau bohongin istri, nggak bisa Bapak Ibu. Benar, ini pelayanan ini kan pulang kan, pelayan kan, mohon maaf ya, bukan kita alergi dengan dikasih uang, bukan. Kadang-kadang kan kalau pelayanan ini kan tidak ada ketentuan, bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 100, bisa air putihnya doang. Jadi misalnya orang kasih 5 juta ini dalam hati, kasih aja 2 juta, 3 juta gue simpan. Tidak bisa Bapak Ibu, kalau kita sudah jujur, nggak bisa, hati ini nggak bisa, Roh Kudus ingatkan kita, nggak boleh. Jadi belajarlah jujur, itu dalam kebersamaan. Kalau di sini ada yang muda, belajar jujur Bapak Ibu. Sekali kita bohong, kita akan bohong terus. Yang lebih malu lagi bukan istri kita, anak kita, Tuhan Yesus. Tuhan bilang, aku tahu kau siapa. Kita biar ngumpet-ngumpet, Tuhan tahu kita ada di mana. Jadi jangan main-main dengan dusta. Firman Tuhan bilang apa? Pendusta itu adalah bapak setan, iblisnya. Jadi jangan main-main dengan dusta. Kita menganggap itu sepele. Jangan main-main Bapak Ibu. Tuhan tahu hati kita dan iblis tahu kelemahan kita. Ingat Bapak Ibu, jangan main-main. Saya kalau ngomong ini bisa sampai pagi nggak habis. Saya punya waktu berapa menit? Haleluya. Gak punya rencana untuk melayani Tuhan seperti apa, enggak. Yang penting jadi orang Katolik, rajin ke gereja, berbuat baik, wis. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain Bapak Ibu. Apalagi kita ini basic Katolik, mana ada itu bahasa roh apa segala, enggak ada. Tapi karena ikut karismatik itu, saya diberikan banyak karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan terutama ini, Tuhan bisa memberikan saya ada, misalnya ini contoh saja, misalnya Pak Kurnia mengalami sesuatu, Tuhan berikan saya itu, saya bisa rasakan itu. Tapi tidak selalu bagaimana, bukan kemauan saya, Tuhan yang mau. Dulu nggak pernah yang penting rajin ke gereja, ya sudah. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah, rambut ini saya coba semer, tumbuh begini lagi Bapak Ibu, saya malas biarinlah. Ya, terus nggak ada rubah juga, ganteng tetap begini doang, nggak ada tambah lagi kan. Ya, jadi apa adanya kita lah Bapak Ibu. Tapi perlu rapi, penting Bapak Ibu. Saya baru usia 67, cucu baru 5. Ya. Jadi Bapak Ibu, ke dalam bersamaan dengan Tuhan, tidak semua kita mulus-mulus Bapak Ibu. Selalu ada godaan, selalu ada. Apalagi kita yang sudah putih begini, mohon maaf, apalagi yang punya anak hanya 1 atau 2.
Sekali dia married, dia bilang bye mama, bye papa. Dia tinggal bersama pasangannya. Terus kita yang udah ubanan ini sendiri Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, kita ada punya satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita, yaitu Yesus. Saya mau nyanyikan lagu ini, ada satu sobat. Ada tinggi dikit. Ya. Sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi kita yang udah opa-oma, gak usah kecil hati, biar cucu, anak jauh, tapi kita selalu bersama Yesus. Jadi gak usah sedih, kadang-kadang kita butuh mereka tidak hadir, tapi ada Yesus ya. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati? Ya, semoga semua suami-suami seperti hambanya juga ya. Kita berdoa supaya Om semakin diberkati, semakin melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Karya terbesar. Haleluya.
yang terbaik.